Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia, jumpa lagi dengan saya Dita Septia Dinis di pelajaran prakarya. Materi kali ini kita masih membahas tentang kerajinan bahan keras alam. Yuk masuk ke konten. Konten ini berisi tentang apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Yang kedua, kita akan membahas tentang perbedaan dari sifat dan karakteristik bahan keras. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari sifat dan karakteristik dari kerajinan bahan keras itu sendiri, yaitu diantaranya ada kayu, bambu, dan rotan. Yuk kita mulai aja ke materinya. Yang pertama, itu kita bahas dulu tentang pengertian kerajinan bahan keras alam. Apa sih pengertian dari kerajinan bahan keras alam itu? Kerajinan bahan keras alam itu merupakan proses produksi yang melibatkan benda berkarakter keras yang berasal dari hutan. Oke, kemudian yang berikutnya tentang keragaman nilai. Keragaman muatan nilai dari kerajinan bahan keras alam itu ada 4 macam. Yang pertama, nilai fungsional. Yang kedua, nilai informatif. Yang ketiga, nilai simbolik. Dan yang keempat, nilai prestis. Mari kita bahas satu-satu keragaman muatan nilai. Yang pertama, tadi nilai fungsional. Nilai fungsional di sini adalah produk yang mementingkan kegunaannya atau fungsinya. Contoh, piring dari rotan yang digunakan untuk meletakkan makanan. Kemudian plastik yang dibuat untuk tas. Nah, itu semua merupakan nilai-nilai yang termasuk di nilai fungsional. Yang kedua, ada nilai informatif. Nilai informatif itu bergantung pada kreativitas dari pengrajinnya. Contoh, tutup botol yang terbuat dari seng itu bisa dijadikan pin. Nah, itu merupakan kreativitas dari pengrajinnya. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang orang lain belum tentu bisa memikirkan ide seperti yang pengrajin itu miliki. Kemudian yang ketiga, nilai simbolik. Nah, nilai simbolik di sini sudah jelas ya. Jadi dia sebagai kerajinan yang dijadikan untuk simbol sesuatu. Contoh, patung, monumen. Nah, itu dia merupakan kerajinan yang dijadikan sebagai simbol. Kemudian yang keempat, prestis. Prestis itu nama lainnya adalah keindahan. Jadi, sudah jelas di sini yang dilihat adalah keindahannya. Biasanya nilai prestis ini adalah barang-barang yang mahal. Mahal harganya, langka, susah dibuat, itu masuk ke dalam prestis, nilai prestis. Paham ya anak-anak? Nah, setiap produk kerajinan itu tidak hanya memiliki satu muatan nilai. Mereka bisa memiliki lebih dari satu muatan nilai. Kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kita masuk ke aspek rancangan. Sebuah kerajinan itu harus memiliki rancangan yang jelas agar nantinya kerajinan itu tidak sia-sia dibuat, bisa laku dijual, orang-orang tertarik.
Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi aspek rancangan ini? Yang pertama, faktor teknis. Yang kedua, faktor ekonomis. Yang ketiga, faktor ergonomis. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Yang kelima, faktor estetika. Yang keenam, faktor kondisi lingkungan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Apa saja sih yang meliputi dari aspek-aspek ini? Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis ini sudah kita bahas minggu lalu ya, di PowerPoint yang saya berikan minggu lalu. Kemudian kita lanjut saja ke faktor yang kedua, yaitu faktor ekonomis. Faktor ekonomis pasti berhubungan dengan harga. Dalam rancangan yang akan kita buat untuk kerajinan nanti, kita harus memikirkan harga yang akan kita berikan kepada pelanggan. Apakah harga itu mahal atau harga itu murah? Kemudian yang meliputi dari faktor ekonomis, pemasaran. Nah, pemasaran ini setiap pemasaran pasti memiliki saingan. Nah, kita harus di dalam rancangan itu kita harus mensiasati bagaimana caranya mengatasi saingan itu tanpa berselisih ya. Kemudian yang kedua, sistem pemasokannya. Pemasokan itu apa sih? Pemasokan itu sistem jual belinya. Bagaimana? Apakah kalian akan pergi ke rumah-rumah atau menitipkan barangnya di salah satu toko? Nah, yang ketiga itu sumber daya bahan dan alatnya. Apakah bahan dan alatnya mudah dicari, tersedia di daerah kalian? Itu juga harus diperhatikan. Yang keempat, kita juga harus memperhatikan selera masyarakat. Seperti apa selera masyarakatnya. Kalau misal kalian menjual barang-barang yang terbuat dari rotan, tetapi masyarakat di sekitar tempat kalian menjalankan usaha itu tidak menyukai rotan, ya rotan kalian tidak akan laku, gitu ya. Nah, kemudian faktor yang ketiga, faktor ergonomis. Ergonomis itu apa sih? Ergonomis itu hubungan kerajinan dengan penggunanya. Nah, faktor yang meliputi apa saja? Kenyamanan, keamanan, kepraktisan, dan sesuai atau tidaknya produk itu. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat ada faktor sains dan teknologi. Sudah jelas di situ faktor sains dan teknologi, berarti kita harus mengikuti teknologi yang sedang berlaku, yang sedang ada saat ini. Faktor yang berikutnya, yang kelima, faktor estetika. Faktor estetika ini tentunya tentang keindahan. Nah, yang meliputi pastinya keindahan itu sendiri. Dari segi pewarnaan, kemudian kesannya, kemudian faktor yang keenam, yaitu faktor kondisi lingkungan. Nah, kalian harus betul-betul melihat bagaimana kondisi lingkungan di tempat kalian produksi atau di tempat kalian menjual. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu perbedaan sifat dan karakteristik suatu benda kerajinan. Bedanya sifat dan karakteristik itu apa?
sifat itu dia memerlukan rangsangan. Kalau karakteristik itu dia tidak memerlukan rangsangan. Contohnya sifat, untuk yang sifat. Contohnya kayu apabila dikenai api akan terbakar. Nah, api di tangannya yang membuat kayu itu menjadi. Kemudian contohnya kayu, ternyata berarti kuat.